Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk perjumpaan hari ini. Kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian Penyuluh Agama Kristen Kementerian Kota Makassar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya pilih dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Dan yang menjadi nats perenungan kita dari ayat 15 dan ayat 16. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita mendengarkan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, pilihlah kehidupan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar istilah bahwa hidup itu adalah seni untuk memilih. Tentunya kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita begitu banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pada malam hari, tentu berbagai pilihan itu menjadi tanggung jawab kita. Pilihan-pilihan yang harus kita ambil, yang diperhadapkan kepada kita, mulai dari pilihan yang mungkin sifatnya ringan atau remeh, sampai pada kehidupan sampai pada pilihan yang besar yang mempengaruhi kehidupan kita. Banyak pilihan yang kita pilih untuk yang berdampak besar bagi kehidupan kita, seperti kita memilih untuk kenaikan karir, berkomitmen pada segala sesuatu, seperti pada saat kita memilih untuk menikah. Itu semua pilihan-pilihan besar dan mungkin menjadi pilihan-pilihan yang sulit ketika kita tidak mampu mengambil keputusan yang tepat di dalam pilihan-pilihan tersebut. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan kitab Ulangan pasal 30 dari ayat 15 sampai ayat yang 20, yang merupakan bagian akhir yang dapat kita lihat juga sebagai puncak dari rangkaian pesan-pesan Musa kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Pesan tersebut memuat tema tentang perjanjian yang cukup dominan dalam kitab Ulangan, yaitu perintah untuk mengasihi Tuhan dengan hidup menaati Taurat. Tema perjanjian tersebut dikemas dengan gaya meyakinkan umat untuk melaksanakannya, yaitu dengan menghadapkan umat pada pilihan yang sangat krusial antara kehidupan atau kematian. Ayat 15 pembacaan kita. Pilihan tentang kehidupan dan kematian dijelaskan secara rinci di ayat 16 dan sampai ayat yang ke-18, di mana di satu sisi, jika umat Israel mengasihi Tuhan dengan berjalan di dalam jalan Tuhan dan menaati segala perintah-perintah Tuhan, maka hidup mereka akan berkembang dan diberkati Allah di tanah yang mereka tempati saat itu. Di sisi lain, jika mereka berpaling dari Allah dengan tidak menaati ketetapan-ketetapan Allah dan menyembah ilah-ilah lain, maka mereka akan binasa dan kehidupan mereka yang baik tidak akan mereka dapatkan. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, bagian ini adalah tantangan sekaligus dorongan bagi umat Israel berkomitmen terhadap perjanjian dengan Allah, yaitu dengan mengasihi Allah dan berjalan pada jalan Allah. Kehidupan yang baik di tanah yang diberikan Tuhan kepada umatnya dihayati sebagai pemberian Allah atas kasih dan komitmen umatnya kepada Allah sendiri. Wujud kasih dan komitmen kepada Allah dijelaskan secara rinci dalam seluruh uraian kitab Ulangan, antara lain dengan beribadah kepada Allah, menguduskan seluruh kehidupan bagi Allah,
melakukan keadilan dan kebenaran, terutama kepada kaum yang lemah, kaum fakir miskin, menghormati orang tua, menghargai orang lain, melindungi alam dan perempuan, dan beberapa hal yang lain lagi. Itulah pilihan atas kehidupan yang membawa hidup. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, memilih kehidupan berarti memilih untuk mengasihi Tuhan, berkomitmen hidup di dalam jalan Tuhan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau membawa itu dalam konteks kehidupan kita saat ini. Memilih kehidupan dalam konteks sekarang berarti memilih untuk berjuang demi kebaikan, demi kebenaran, perdamaian, keadilan bagi seluruh ciptaan Allah. Itulah panggilan Allah saat ini kepada kita semua sebagai umat perjanjian Allah masa kini. Kita mau melihat, membawa itu semua dalam konteks kehidupan berkeluarga. Memilih kehidupan berarti memelihara cinta kasih di dalam keluarga. Suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak saling menghormati, saling menumbuhkan, dan bukan menghancurkan. Dalam konteks bergereja pun, memilih kehidupan berarti memilih untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling merangkul, membangun sebagai satu kesatuan persekutuan yang utuh, untuk tumbuh bersama sebagai umat kepunyaan Allah. Dalam konteks bermasyarakat, memilih kehidupan berarti memilih untuk hidup dalam damai, berpihak kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang terpinggirkan, memelihara alam ciptaan Tuhan dengan baik, menguduskan kehidupan kita, kehidupan pekerjaan kita sebagai panggilan Allah untuk terlibat berkarya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pilihlah kehidupan dengan mengasihi Tuhan dan hidup di dalam jalannya, meskipun terkadang pilihan-pilihan tersebut sangat berliku-liku bagi kehidupan kita. Namun adalah panggilan kita sebagai umat Allah, karena kita punya pengharapan bahwa memilih kehidupan akan membawa kita pada hidup dalam naungan rahmat Allah itu sendiri. Selamat menekuni kehidupan kita, proses hidup yang Tuhan izinkan bagi kita saat ini. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman